Desa Cilayang, Kecamatan Cigosal, Kabupaten Serang. Ya, Pak ya? Iya. Dipersilakan Bapak untuk presentasinya. Iya, Ibu. Sebelumnya izin dulu kepada Bapak Ibu semua untuk share screen Iya. materi kami. Sebelumnya sudah kelihatan belum Ibu ininya PPT yang kami share? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kami sebagai presenter pertama dalam kali ini akan memaparkan hasil riset kami, pengabdian kami yang berjudul pengaruh religiusitas terhadap kecerdasan emosional pada santri kelas 8 MTS Darul Amanah Desa Cilayang, Kecamatan Desa, Kabupaten Serang. Di mana penelitian ini kami berbentuk tim, ya Bu. Ada tiga orang di dalam timnya tersebut. Yang pertama ada saya, Firman Syahbudin, kemudian saya ditemani dengan dua rekan saya, Aisyah Maharani dan Siti Hidayah. Nah, untuk selanjutnya pada presentasi ini kami berbentuk tim, jadi akan dipaparkan oleh masing-masing tim dari kami. Untuk latar belakang ini akan dijelaskan oleh rekan saya terlebih dahulu. Ibu, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Menurut dari judul yang kami ambil, yang latar belakangnya dari penelitian tersebut ialah menurut Asrori pada tahun 2005, halaman 105, melihat sebuah fenomena yang sering terjadi dalam suatu masyarakat yang dimana seringkali menunjukkan adanya kontradiksi dengan nilai-nilai moral yang mereka ketahui. Nah, maka tidak jarang juga remaja mulai meragukan tentang apa yang disebut baik atau buruknya. Ya, di sini kita melihat bahwa suatu remaja perkembangan dari psikologis dan biologis dari suatu remaja itu yang kami pandang dalam yang melatar belakangi judul ini. Nah, kemudian pada santri pesantren dengan ketertarikan kuat terhadap agama dan pendidikan akhlak memiliki potensi religiusitas yang baik, yang dimana mereka memiliki masa depan, yang dimana pada masa-masa remaja itu biasanya terdapat suatu perkembangan secara biologis dan secara psikologisnya. Nah, secara psikologis dan biologis mereka itu akan mempengaruhi masa depan dan pola pikir mereka ke depannya. Nah, untuk itu dalam menangani suatu perubahan biologis dan psikologis, maka diperlukan pengelolaan yang baik, diperlukan pembelajaran yang baik agar ke depannya membentuk suatu pola pikir ataupun suatu kepribadian yang baik pula gitu. Nah, di sini berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan pihak pesantren di pesantren Darul Amanah tersebut, yang dimana pihak tersebut menunjukkan bahwa banyak sekali santri yang dengan kecerdasan emosional yang rendah menurut pihak pesantren dari Darul Amanah Desa Cilayang tersebut. Oke, kemudian dari judul ini, maka dari latar belakang beserta judul yang kami ambil, maka kami merumuskan sebuah tujuan-tujuannya menjadi dua bagian. Yang pertama itu, tujuan yang pertama ialah untuk mengetahui pengaruh dari religiusitas terhadap kecerdasan emosional pada santri kelas 8 MTS Darul Amanah Desa Cilayang. Nah, kemudian untuk tujuan yang kedua yang ingin kami ambil, yang ingin kami capai ialah kami ingin mengetahui nih seberapa besar sih pengaruh dari kecerdasan
kecerdasan emosional tersebut bagi santri kelas 8 MTS Darul Amanah Desa Cilayang. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya metodologi di mana kami itu melakukan penelitian selama 2 bulan, di mana kami melakukannya itu pada 2 bulan kemarin, pada bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 2023 yang bertempat di Desa Cilayang, Kecamatan Cidesal, Kabupaten Serang ini. Nah, sampel yang kami ambil itu berdasarkan teknik purposive sampel, yaitu di mana populasinya itu kelas 8 itu terdiri dari 35 orang. Dengan teknik purposive sampling ini yang mengambil dengan alat 5% ini, kami mengambil 33 sampel untuk diteliti. Sedangkan instrumen yang kami buat diantaranya itu dengan 3 jenis, yaitu observasi, kuesioner, dan wawancara. Di mana observasi ini dengan wawancara kami lakukan kepada pihak pondok pesantren, yaitu pimpinan, pembimbing, juga kepada ustadz-ustadz di sekolahnya untuk mengetahui keadaan objektivitas dari siswa kelas 8 tersebut. Sedangkan kuesionernya ini kami berikan langsung kepada sampel yang telah kami tentukan, yaitu siswa kelas 8 dengan tanpa adanya pengaruh dalam pemberian kuesioner tersebut. Selanjutnya, data tersebut kami diolah dengan deskriptif, korelasi, dan komparatif, di mana kami mendeskripsikan dari hasil kuesioner yang kami dapatkan dengan menghubungkan korelasi antara variabel religiusitas dengan variabel kecerdasan emosional yang kami teliti saat itu, dan kemudian mengkomparasikan antara teori yang kami dapat, yang kami bedah dengan hasil dari apa yang kami dapatkan dari kuesioner dan observasi wawancara. Nah, untuk selanjutnya, adapun hasil yang telah kami dapatkan dari penelitian kami diantaranya. Baiklah, selanjutnya untuk hasil akan saya jelaskan. Oke, yang pertama adalah hasil uji normalitas, di mana uji normalitas itu digunakan untuk menguji apakah model regresi nilai residuan itu memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, seperti gambar yang telah ada di PowerPoint kami, terlihat bahwasannya grafik tersebut membentuk sebuah gradien yang memotong antara sumbu X dan sumbu Y dan membentuk garis diagonal, di mana data tersebut menyebar di sekitar garis diagonal serta memiliki arah garis diagonal atau memiliki grafik histogramnya, di mana hal ini menunjukkan bahwasannya pola distribusi normal. Jadi dari hasil data yang telah kami teliti menggunakan analisis grafik, terbukti bahwasannya hasil distribusi data tersebut normal. Nah, selanjutnya adalah ada hasil uji koefisien korelasi, di mana di sini menunjukkan R² sebesar 0,662. Hal ini memberikan informasi bahwa antara sikap religiusitas dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang kuat, di mana variabel Y menjelaskan variabel X dengan signifikan. Nilai ini dapat dilihat presentasi R² 66%, sedangkan sisanya terpengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada penelitian ini. Nah, selanjutnya ada hasil uji F simultan, di mana pengujian F simultan di samping dapat diketahui nilai F uji adalah 60,582, sedangkan koefisien signifikannya 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan informasi bahwa antara sikap religiusitas dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh yang kuat, di mana hipotesis pada penelitian ini sesuai dengan hasil uji. Ya, selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh rekan saya.
secara deskriptif dari apa yang telah kami dapatkan, di mana kami baik Ibu, terima kasih. Di mana aspek yang kami ambil dalam penelitian ini dari kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu stres, kemudian bagaimana cara ia mengelola emosinya ketika berinteraksi dengan orang lain. Di mana pada hasil kuesioner sebelumnya didapati bahwasanya tingkat religiusitas anak itu sangat tinggi sehingga mempengaruhi kecerdasan emosional anak di kelas 8 tersebut, di mana stres, kemudian empati, belas kasihan, peduli. Secara hasil data kita mendapatkan hasil yang sangat tinggi dan signifikan, yang artinya anak itu telah mampu untuk mengelola empatinya, kemudian belas kasihannya, yang memberikan korelasi terhadap kecerdasan emosionalnya. Kemudian aspek religiusitas ini juga berkontribusi pada pengembangan kepribadian si santri tersebut. Didapati bahwasanya santri yang mengalami kecenderungan kecerdasan emosional yang rendah adalah santri yang mengalami perundungan ataupun mengalami pemisahan dari kelompoknya, di mana sehingga yaitu mengalami gagal dalam berinteraksi sehingga terjadinya emosional yang naik untuk memunculkan bahwasanya ia itu ingin dilihat, ia itu ingin seseorang itu berkontribusi pada hidupnya dia. Kemudian empati dan agama ini sangat tinggi pada santri kelas 8 tersebut. Didapati bahwasanya walaupun anak dengan kecerdasan emosional yang rendah yang kami dapatkan dari kuesioner tersebut mampu untuk mengikuti kelas-kelas dengan baik, seperti kelas konvensional pada pagi hari, kemudian kelas-kelas pada waktu sore dan malam mereka mengikuti dengan baik. Artinya mereka bisa mematuhi aturan, mereka bisa mengikuti kegiatan keagamaan walaupun tanpa didorong oleh keinginan dari dalam hati, sehingga anak-anak tersebut bisa menekan perilaku menyimpang dari emosional yang kurang dengan tata tertib yang diterapkan oleh pesantren tersebut. Nah, oleh karena itu kami mendapati dari hasil tersebut bahwasanya religiusitas kepada anak dan yang dimiliki oleh anak ini sangat berkontribusi besar bagi kecerdasan emosional anak tersebut. Walaupun demikian, perlunya adanya bimbingan dari pesantren, juga dari para pembimbing, di mana perlunya adanya perhatian khusus kepada anak-anak, di mana anak-anak itu perlu adanya kebersamaan dengan interaksi juga dengan para pembimbing agar dapat mengelola masalah-masalah ketika masalah tersebut ia tekan dalam kehidupannya sendiri. Begitu. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian kami ialah baik. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan bahwa di sini kami menegaskan bahwa antara religiusitas dan kecerdasan emosional ini memiliki korelasi yang sangat baik, memiliki korelasi yang sangat erat, yang dimana adanya hubungan positif yang signifikan antara religiusitas dan kecerdasan emosional di pondok pesantren Darul Amanah Cilayang tersebut. Nah, yang dimana pada kecerdasan emosional santri tersebut terbukti cukup baik dengan adanya data-data yang telah disampaikan tadi, bahwa dengan religiusitas yang dimana dalam pondok pesantren tersebut memainkan sebuah peranan yang penting gitu ya, memainkan sebuah peranan yang penting yang dimana peranan itu dapat membentuk suatu kecerdasan emosional di lembaga tersebut, membentuk suatu kecerdasan emosional dan kepribadian santri yang lebih baik ke depannya. Baik. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari tim kami. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih.
Bapak untuk kesempatan pertama, urutan pertama. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, dipersilahkan kepada Revy Ibu Rini, dipersilahkan. Terima kasih. Ini saya tunjukkan pertanyaannya dan terkait dengan lebih dari ini ya. Untuk kelas 8 di madrasah itu seperti kelas 2 SMA. Iya, izin menjawab ya Ibu. Iya, jadi kelas 8 ini bisa dibilang kelas 2 SMP, sederajat. Untuk total murid yang ada di kelas 8 itu berapa juga? Iya, untuk totalnya sendiri. Sampelnya itu 30 berapa? Sampling yang kami ambil itu 33, sedangkan untuk total keseluruhan muridnya itu ada 35 santri. Oh, oke, berarti udah keseluruhan. Iya. Hampir ya? Iya, hampir. Untuk update yang saudara sendiri apa? Ini saya cuma kasih batasan pernyataan aja ya, ini pertanyaan dari saya. Urgensi ada Ya, baik Ibu, izin masuk untuk menjawab pertanyaan ini Ibu. Urgensi ini terkait dengan model pendidikan dan cara pengajaran dari pondok Ibu, karena pondok itu kan merupakan pendidikan yang berbasis agama gitu, dimana secara hipotesis sudah pasti gitu anak-anak itu secara religius itu mereka tinggi gitu. Tetapi terkadang ada informasi bahwasanya pesantren juga tempat berkembang biaknya perundungan-perundungan, kemudian ya sekarang ramai itu ya Bu, penyiksaan terhadap anak antar teman sekelas, bahkan apalagi kalau tentang senior itu sudah menjadi budaya barangkali ya di dalam pesantren ini. Nah, dan di sini urgensi kami itu ingin memeriksa ketika memang religiusitas anak rendah gitu, ini perlu dievaluasi dari bagaimana pendidikan tersebut dibuat. Sedangkan jika kecerdasan emosionalnya rendah, maka di sini menjadi evaluasi juga bagi pondok pesantren bahwasanya pendidikan keagamaan di pesantren tersebut tidak selalu menjamin seorang anak bisa mendapatkan kecerdasan emosional yang tinggi, karena ini menyangkut dari bagaimana alumni-alumni dari pondok pesantren tersebut dapat menjadi public figure ataupun figuran di masyarakat sebagai seorang yang religius gitu. Bapak, izin menyampaikan bahwa sesi tanya jawab sudah habis. Iya Ibu, terima kasih kembali. Terima kasih Bu Ini. Sedikit saya mengingatkan juga Ibu murid ini untuk mengisi Google Form penilaian setelah peserta menyampaikan presentasinya. Oke, bisa kita lanjut kembali untuk Ibu Linda Putri Ameli, apakah sudah bergabung? Negara rumah sebagai alternatif budaya non-Ibu dalam mendukung penanganan studi kasus Kampung Batu Pam Development Desa Cilayang yang silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari
Tim UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, saya Risma Dwi Arianti dan ini Sandy Wardana dan Alifia Nindi Murzaki. Kami di sini akan mempresentasikan dengan judul pemanfaatan pekarangan rumah sebagai alternatif budaya hortikultura dalam mendukung ketahanan pangan. Studi kasus Kampung Katupang Begongan, Desa Cilayang. Baik, selanjutnya pemaparan latar belakang. Latar belakang ini dilatar belakangi oleh lahan pertanian di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar apabila ditanami dengan berbagai jenis tumbuhan. Salah satu inovasi yang cocok adalah pemanfaatan pekarangan rumah untuk budaya tanaman sayuran. Menurut Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya. Hal ini yang menjadi dasar penelitian kami. Selanjutnya pemaparan tujuan penelitian dan metode penelitian yang akan dipaparkan oleh Sandy Wardana. Selanjutnya itu tentang tujuan penelitian dan metode penelitian. Tujuan penelitian ini terdiri dari dua tujuan yaitu untuk mendeskripsikan kondisi objektif pekarangan rumah di Kampung Katupang Temblongan. Kedua itu untuk mengetahui strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal terhadap ketahanan pangan. Selanjutnya untuk metode penelitian. Kami di sini menggunakan metode kualitatif, yaitu memaparkan secara deskriptif baik berupa kata-kata atau secara lisan mengenai suatu hal. Dan kami juga menggunakan pendekatan Assess Based Community Development atau ABCD, yaitu pendekatan yang mengembangkan sumber daya yang ada di masyarakat. Dan kami juga melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya kami juga menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu metode yang menyampaikan kesimpulan dari fakta-fakta secara umum menuju fakta-fakta bersifat khusus. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sandy Wardana yang telah memaparkannya. Selanjutnya, hasil dan penelitian akan dipaparkan oleh Alifia Nindi Murzaki. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian. Yang pertama itu adalah kondisi objektif dari Kampung Katupang Temblongan. Desa Cilayang ini memiliki luas wilayah sekitar 272 hektar yang mencakupi 11 kampung, 4 rukun warga atau RW, dan 18 rukun tetangga atau RT. Nah, desa ini juga memiliki penyebaran penduduk yang hampir merata pada setiap kampungnya. Desa Cilayang ini merupakan desa pemekaran pertama dari Desa Cilayang Buha. Jadi di sini kami menggunakan pendekatan Asset Based Community Development pada penelitian kami, di mana pada aset desa ini memiliki lahan yang subur dan luas, terutama pada Kampung Katupang Temblongan, sehingga memungkinkan untuk warganya memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk alternatif budidaya tanaman sayur menggunakan metode hortikultura. Desa ini juga memiliki jumlah rata-rata penduduk pada usia produktif. Yang kedua itu ada Desa Cilayang memiliki lahan pekarangan yang cukup luas dan mendukung juga stakeholder yang mendukung dengan membantu pemberian pupuk gratis. Yang ketiga ada community. Masyarakat di Desa Cilayang ini, terutama di Kampung Katupang Temblongan, memiliki mimpi dan semangat yang tinggi untuk maju, terutama pada sektor pertanian. Salah satunya itu pada kelompok tani atau poktan. Yang keempat itu ada development. Jadi pengembangan pada program ini memungkinkan adanya perubahan pada sektor ekonomi dengan tersedianya bahan baku atau kebutuhan bahan baku masyarakat. Yang selanjutnya itu ada ketahanan pangan di Kampung Katupang Temblongan. Jadi salah satu kegiatan dalam mempertahankan ketahanan pangan itu adalah dengan memanfaatkan pekarangan sebagai fungsi ekonomi, di mana upaya memanfaatkan pekarangan ini dapat diperoleh untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Di sini kami melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada ibu rumah tangga di Kampung Katupang Temblongan
Dan diharapkan dengan adanya pelatihan ini ibu rumah tangga bisa mengisi kekosongan dengan menanam tanaman sayuran. Tahap pelatihan ini meliputi yang pertama itu ada pemberian bibit tanaman tomat. Nah, mengapa kami memilih pemberian bibit tanaman tomat? Karena tanaman tomat itu cukup diminati masyarakat dan juga tanaman tomat itu mudah dikembangkan di pekarangan rumah dan cocok pada tanah yang ada di Kampung Katupang Teblongan. Kami juga melakukan penerapan melalui praktek, mulai dari penyiapan media tanam, pemindahan bibit, pemeliharaan dan perawatan, serta pemanenan. Setelah kami melakukan penyuluhan, kami juga melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar Kampung Katupang Teblongan, di mana dari 20 responden yang kami wawancarai dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan pekarangan rumah sebagai budidaya hortikultura tanaman sayur dapat mendukung kebutuhan pangan di Kampung Katupang Teblongan. Hal ini dikarenakan tanaman tomat dapat memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dan membantu mengurangi biaya pengeluaran pangan keluarga. Sekian dari saya kembalikan ke Moga. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan hasil penelitiannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, maka setelah adanya pemanfaatan pekarangan rumah di Kampung Katupang Teblongan ini mampu membantu dan mendukung ketahanan pangan. Selain itu juga hasil yang didapatkan dapat dijual dan dapat menambahkan hasil pendapatan keluarga. Baik, terima kasih kepada penguji dan moderator yang telah menyampaikan waktunya. Assalamualaikum Ibu Rismaya. Waalaikumsalam. Sepertinya masih muda ya. Iya. Mbak ya, kita aja ya Mbak Rismaya. Jadi di sini yang diangkat itu adalah budidaya hortikultura gitu ya. Iya, Ibu. Budidaya itu. Nah, untuk warga sekitar itu apakah memang sayurannya tomat saja yang maksudnya disukai atau memang diarahkan ke sana? Padahal kita tahu juga ada tanaman-tanaman lain seperti cabai, sawit, gitu ya. Kira-kira kenapa alasannya tomat aja? Padahal saya di rumah tangga kan butuh juga cabai, kan itu bunda juga menanamnya. Ini kira-kira alasannya gimana dari ini? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya jawab pertanyaan dari Ibu. Alasan kita mengambil tanaman tomat selain tomat ini cepat ditanam di Kampung Katupang Teblongan, tomat yang dihasilkan juga cukup banyak dan tanahnya juga sangat mendukung. Melihat situasi dan kondisi di Kampung Katupang Teblongan, jika menanam seperti cabai atau bawang tuh ada kerugian dan ada waktu yang cukup lama gitu. Oke, kalau tadi kita bicara waktu cukup lama, sekarang ini kan ada juga yang sifatnya sudah modern ya penanaman itu ya, yaitu dengan menggunakan hidroponik gitu. Apakah dari timnya ada nggak keinginan gitu mungkin untuk selanjutnya ya pengambilan selanjutnya di desa ini mungkin menyarankan yang hidroponik aja, memang tepat gitu ya, terus bisa kapan aja panen gitu ya, gimana? Iya, izin menjawab Bu. Saya juga kondisi di Kampung Katupang Teblongan ini emang susah banget dengan airnya. Jadi kita tidak mengambil penelitian dengan hidroponik itu. Kita lebih ke hortikulturanya Bu. Apa kendala tadi ya? Airnya. Air gitu ya. Ya kira-kira target yang kedepannya ini seperti apa nih, Mbak ya, Mbak Ismaya? Target ke depan ini, target ke depannya apa? Target kedepannya selain kita memanfaatkan pekarangan rumahnya ini, semoga pendapatan keluarga ini berkurang gitu kan, biasanya harus membeli sayuran tomat. Jadi membantu mengurangi pendapatan keluarga gitu, mengurangi pendapatan keluarga. Oke, mungkin sebagai saran mungkin begitu ya, oleh karena memang ketahanan pangan bukan hanya tomat, mungkin budidaya yang lain, tanaman
pangan itu juga mungkin sudah saatnya mungkin gitu ya gitu kan, diikutkan juga di peternakan tadi seperti sawi atau cabai gitu ya, buah-buahan atau tanaman-tanaman yang biasanya penting ya. Terus sayur-sayur itu kan juga seperti buah pare gitu ya, bisa juga dengan lahannya yang terbatas itu gitu ya. Beberapa juga sayuran yang lain gitu ya, dengan program-program yang sekarang itu ya, kalau dengan tadi dengan back tadi ya, Molibek gitu ya, Molibek itu juga bisa untuk tanaman itu gitu ya. Jadi tetap semangat untuk Maya nanti yang kedepannya begitu ya, bisa memberikan lagi tadi ya edukasi terhadap tanaman pangan yang lain gitu ya. Terima kasih Mbak Maya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga. Sekian presentasi dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.